Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B akan menjelaskan mengenai uji analisis regresi ganda menggunakan IBM SPSS Statistik 25, di mana judul penelitian atau hal yang akan saya bahas nantinya yaitu mengenai pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas. Di sini dapat kita lihat bahwa variabel bebas atau independennya ada dua, yakni X1 yaitu kemiskinan dan X2 yaitu pengangguran. Dan variabel tak bebasnya atau dependen yakni kriminalitas sebagai variabel Y. Baik, selanjutnya di sini kita dapat melihat variabel view yang sudah saya buat. Misalnya saja pada X1 dengan tipe numerik with 8 dengan label yang saya beri yaitu kemiskinan. Kemudian dengan kolom 8 dan alien left atau ke kiri dan measure-nya yaitu scale. Kemudian kita dapat melihat data view yang sudah saya buat. Di sini terdapat 30 data dari 30 responden. Untuk responden pertama, tingkat kemiskinannya yakni sebesar 71. Kemudian tingkat penganggurannya 72 dan kriminalitasnya sebanyak 75. Kemudian untuk responden kedua, kemiskinannya sebanyak 87, kemudian penganggurannya 81 dan tingkat kriminalitasnya sebesar 77. Lalu untuk responden ketiga, tingkat kemiskinannya yakni 80, kemudian tingkat penganggurannya 79 dan tingkat kriminalitasnya yaitu 82 dan seterusnya. Baik, selanjutnya di sini saya melakukan penyajian data yang pertama untuk analisis deskriptifnya yang dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita mengklik analis, kemudian deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Di sini kita akan memasukkan ketiga variabel yakni kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Lalu mengklik option. Di sini kita akan melihat beberapa opsi yang terkait dengan hal-hal apa saja yang akan kita deskriptifkan. Di mana saya sendiri mengklik atau memilih opsi mean, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, SMean, dan kurtosis. Lalu kita akan mengklik continue dan OK. Sehingga kita akan melihat tabel output dari hasil analisis deskriptif ini. Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif ini, kita dapat melihat bahwa jumlah data yang sama baik itu kemiskinan, pengangguran maupun kriminalitas yakni sebanyak 30 data. Dengan range kemiskinan sebanyak 36, untuk pengangguran range-nya atau jangkauannya sebanyak 30 dan kriminalitas sebesar 27. Untuk minimumnya, untuk kemiskinan ada 64, pengangguran 70 dan kriminalitas ada 71. Dan maksimumnya dalam kemiskinan ada angka 100, kemudian pengangguran 100 dan kriminalitas sebesar 98. Untuk mean pada kemiskinan statistiknya sebanyak 82,17 dan standar errornya sebanyak 1,829. Kemudian untuk standar deviasi statistik pada kemiskinan yakni sebanyak 10,018, pengangguran 9,435 dan kriminalitas sebesar 7,408. Kemudian variansnya yakni pada kemiskinan ada 100,351, pada pengangguran ada 89,013 dan pada kriminalitas sebesar 54,878. Kemudian kita dapat melihat kurtosis dari ketiga variabel tersebut. Pada kemiskinan kurtosis statistiknya yakni sebanyak minus 0,931 dan standar errornya 0,833. Untuk standar error pada ketiga variabel ini sama, hanya berbeda dari segi kurtosis statistiknya saja, di mana untuk selanjutnya ini pengangguran ada minus 1,8
238 dan untuk kriminalitas ada minus 0,846. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis frekuensi. Adapun langkah-langkah dari analisis frekuensi yakni sebagai berikut. Dengan cara mengklik analis, kemudian deskriptif statistik, lalu mengklik frekuensi. Setelah itu kita akan memasukkan ketiga variabel yakni kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, lalu mengklik OK. Dengan demikian kita akan melihat tabel frekuensi yang pertama dari variabel kemiskinan, di mana pada angka 64 terdapat frekuensi sebesar 1 dengan persen 3,3, valid persen 3,3, dan kumulatif persen 3,3. Kemudian pada angka 70 frekuensinya sebesar 2 dengan persen 6,7, dengan valid persen 6,7, dan kumulatif persen sebanyak 10,0. Selanjutnya yakni pada variabel pengangguran. Pada variabel pengangguran ini kita dapat melihat pada angka 70 frekuensinya sebanyak 3 dengan persen 10,0, valid persen 10,0, dan kumulatif persen sebanyak 10,0. Kemudian pada angka 71 frekuensinya sebanyak 1 dengan persen 3,3, valid persen 3,3, dan kumulatif persen 13,3. Dengan demikian terdapat total persen yakni 100 dengan frekuensi 30 dan valid persen 100. Lalu pada variabel terakhir yakni kriminalitas, kita dapat melihat bahwa pada angka 71 frekuensinya sebanyak 1 dengan persen 3,3, valid persen 3,3, dan kumulatif persen 3,3. Kemudian kita dapat melihat misalnya saja pada angka 91. Di sini frekuensinya ada 3 dengan persen 10,0, valid persen 10,0, dan kumulatif persen sebanyak 90,0. Dengan demikian frekuensinya sebanyak 30, persennya 100,0, dan valid persennya 100,0. Selanjutnya saya juga menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita akan mengklik Graph, lalu ke Legacy Dialogs, kemudian ke bar. Dalam bar ini terdapat 3 opsi yakni ada Simple, Cluster, dan Stacked. Adapun diagram batang yang saya gunakan yakni menggunakan opsi Simple. Setelah mengklik opsi Simple, kita dapat memasukkan variabel yang akan kita sajikan datanya dalam bentuk diagram batang pada kolom kategori Axis. Saya sendiri akan menggunakan variabel kemiskinan. Selanjutnya setelah memasukkan variabel tersebut kita akan mengklik OK dan selanjutnya mengklik Define. Dengan demikian kita dapat melihat sebuah sajian data dalam bentuk diagram batang. Misalnya saja pada variabel kemiskinan ini pada angka 64 ada frekuensi sebanyak 1 orang. Kemudian frekuensi terbesar yakni sebanyak 3 ada di angka 71 dan 90. Kemudian saya juga menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran yang dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita akan mengklik Graphs, kemudian Legacy Dialogs, lalu ke Pie. Setelah itu kita akan mengklik Define. Kemudian pada kolom Define Slices By, kita akan memilih variabel yang akan kita sajikan datanya dalam bentuk diagram lingkaran. Saya sendiri menggunakan variabel kriminalitas. Setelah itu kita akan mengklik OK. Setelah mengklik OK, kita akan melihat sebuah diagram lingkaran dengan berbagai macam warna yang mewakili angka-angka yang ada pada kriminalitas ini. Misalnya saja angka A71 diwakilkan dengan warna biru, kemudian warna merah mewakilkan angka 73 dan seterusnya. Selanjutnya itu uji linearitas yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita akan mengklik analis,
kemudian compare means, lalu ke means. Setelah itu, untuk kolom dependent list, kita akan memasukkan variabel kriminalitas Y. Dan untuk kolom mengenai independent list, kita akan memasukkan variabel kemiskinan X1 dan variabel pengangguran X2. Lalu silahkan klik option. Setelah itu, checklist kolom mengenai test for linearity, lalu tekan atau klik continue, lalu OK. Setelah itu, kita dapat melihat hasil uji linearitas melalui tabel ANOVA, di mana berdasarkan tabel ANOVA uji linearitas tampak bahwa deviation from linearity sig adalah 0,117 yang lebih besar dari alpha 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kemiskinan X1 dan variabel kriminalitas Y. Kemudian yang kedua, tabel ANOVA mengenai kriminalitas dan pengangguran. Berdasarkan tabel ANOVA uji linearitas tampak bahwa deviation from linearity sig adalah 0,923 yang lebih besar dari alpha yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel pengangguran X2 dan variabel kriminalitas Y. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik analis, lalu ke regression, lalu ke linear. Pada kolom dependent, masukkan variabel kriminalitas Y, dan pada kolom independent, masukkan variabel kemiskinan X1 dan variabel pengangguran X2. Selanjutnya, klik save, lalu checklist pada opsi unstandardized, lalu continue, dan klik OK. Setelah itu, kita dapat melihat tabel res 1. Setelah itu, klik kembali analis, lalu ke non-parametric test, lalu ke legasi dialog, lalu ke one sample case. Selanjutnya, masukkan variabel unstandardized dan klik OK. Dengan demikian, kita dapat melihat hasil uji asumsi normalitas melalui tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan tabel output tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi asumsi sebesar 0,200 yang lebih besar dari alpha yakni 0,05. Dan berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test tersebut, dapat disimpulkan bahwa error dari persamaan regresi tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melihat koefisien determinasi dari pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas melalui model summary, di mana R-square-nya sebesar 20,9%, yang berarti bahwa variabel pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap variabel kriminalitas sebesar 20,9%. Selebihnya yaitu 79,1% kriminalitas dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa variabel kriminalitas dapat dijelaskan sebesar 20,9% oleh variabel pengangguran dan kemiskinan. Selebihnya yaitu 79,1% kriminalitas dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat uji pengaruh signifikan secara bersama-sama yang saya lakukan dengan melihat tabel ANOVA, di mana sig P-nya sebesar 0,042 yang lebih kecil dari alpha 0,05, yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kita dapat mengartikannya bahwa ada satu atau lebih variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas, dan berarti pula bahwa ada pengaruh bersama secara signifikan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi masing-masing variabel bebas dengan melihat tabel coefficients, di mana persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 47,835 ditambah 0,139 X1 ditambah 0,278 X2.
Selanjutnya kita akan melihat uji signifikansi variabel bebas yang pertama, yakni X1 kemiskinan, di mana koefisien B1-nya yakni sebesar 0,139 dan positif, dan sig P-nya sama dengan 0,315 yang lebih besar dari alfa 0,05, dan berarti bahwa H0 diterima, yang menunjukkan bahwa hal ini tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif sebesar 0,139 tetapi tidak signifikan antara kemiskinan dengan kriminalitas, di mana jika kemiskinan bertambah satu satuan, maka kriminalitas akan meningkat sebesar 0,139 satuan. Kemudian untuk uji signifikansi pada variabel bebas kedua, yakni pengangguran, koefisien beta 2-nya sama dengan 0,278 dan positif. Untuk sig P-nya yakni sama dengan 0,064 yang lebih besar dari alfa 0,05, dan berarti bahwa H0 diterima dan menunjukkan hal ini tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 0,278, namun tidak signifikan antara pengangguran dengan kriminalitas, di mana jika pengangguran naik satu satuan, maka kriminalitas akan meningkat pula sebesar 0,278. Setelah kita melihat uji signifikansi dari kedua variabel bebas tersebut, maka kita akan bertanya-tanya mengenai di antara dua variabel bebas tersebut manakah yang paling besar kontribusinya terhadap kriminalitas, dan jawabannya adalah variabel pengangguran. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai uji analisis regresi ganda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.